Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. RR Sri Kartikawati MA Embus dan Ibu Dewi Nurmalasari SPD MM selaku dosen pembimbing peneliti, dan yang saya hormati juga Bapak serta Ibu dosen penguji. Saya Alika Inaya dengan NIM 17096222054 Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini ingin memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Digital dan Kemandirian Belajar Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis SMKN 51 Jakarta. Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia. Berdasarkan hasil survei PISA tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 69 dari 81 negara dengan skor literasi hanya 1.108 menurut OECD tahun 2023. Nah, dari data ini bisa kita lihat bahwa kemampuan siswa Indonesia masih belum mampu mengikuti tuntutan abad ke-21 di mana berpikir kritis dan literasi digital menjadi kompetensi dasar dalam dunia kerja dan pendidikan. Nah, artinya bukan hanya kemampuan menghafal, tapi kemampuan menalar dan mengambil keputusan berdasarkan data yang harus diperkuat. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah karena kurangnya indikator kemampuan analisis, kurangnya kemampuan penalaran logis, dan juga penyusunan argumen sistematis. Nah, hal ini juga diperkuat oleh hasil pariset yang telah dilakukan oleh peneliti pada 31 siswa manajemen perkantoran dan layanan bisnis SMK Negeri 51 Jakarta. Nah, berdasarkan hasil pariset ditemukan bahwa 54,8% siswa cenderung pasif pada indikator evaluasi yang dimana kurang berani menilai argumen atau ide orang lain. Selanjutnya ada 35,5% siswa masih ragu dalam menarik inferensi atau kesimpulan yang logis. Selanjutnya ada 54,8% siswa lebih memilih hafalan daripada analisis. Nah, artinya walaupun siswa sudah familiar dengan teknologi digital, namun mereka belum menggunakan kemampuan tersebut untuk berpikir secara kritis. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa kemampuan berpikir kritis mereka masih perlu diasah lagi melalui strategi pembelajaran yang lebih aktif. Nah, siswa SMK sendiri sekarang dituntut untuk mandiri karena lingkungan belajar digital menuntut mereka mencari informasi sendiri, memilah mana yang valid, dan menggunakannya untuk pemecahan masalah yang nyata. Tapi kemampuan itu hanya akan muncul jika literasi digital dan kemandirian belajar mereka berkembang bersama. Nah, besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada SMA dan perguruan tinggi. Sementara konteks SMK, khususnya jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis, di Jakarta masih banyak belum dikaji. Di era Society 5.0, lulusan SMK harus mampu berpikir kritis dalam mengelola informasi digital, bukan sekedar menguasai keterampilan teknis. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris terhadap peningkatan mutu pembelajaran vokasional yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar, kritis, dan mandiri. Nah, berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, baik literasi digital maupun kemandirian belajar terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di berbagai jenjang seperti SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Namun, celah penelitian muncul karena sebagian besar penelitian sebelumnya belum dilakukan pada konteks pendidikan vokasional atau SMK, terutama pada jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis di Jakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pengaruh literasi digital dan kemandirian belajar secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMK Negeri 51 Jakarta. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalahnya yang pertama ada apakah terdapat pengaruh literasi digital terhadap kemampuan berpikir kritis siswa manajemen perkantoran dan layanan bisnis SMKN 51 Jakarta. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa manajemen perkantoran dan layanan bisnis SMKN 51 Jakarta. Yang ketiga ada, apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama literasi digital dan kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa manajemen perkantoran dan layanan bisnis SMKN 51 Jakarta. Nah, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh literasi digital terhadap kemampuan berpikir kritis siswa manajemen perkantoran dan layanan bisnis SMKN 51 Jakarta. Yang kedua, mengetahui pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa manajemen perkantoran dan layanan bisnis SMKN 51 Jakarta. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh secara bersama-sama literasi digital dan kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa manajemen perkantoran dan layanan bisnis SMKN 51 Jakarta. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Kemampuan berpikir kritis atau variabelnya di penelitian ini adalah proses berpikir reflektif dan terarah untuk menganalisis, menilai, dan menarik kesimpulan secara logis berdasarkan bukti. Nah, untuk indikatornya sendiri, yang pertama ada interpretasi, yaitu memahami dan menguraikan makna informasi. Yang kedua ada analisis, ini untuk mengidentifikasi hubungan antara gagasan atau bukti. Yang ketiga ada evaluasi, di sini untuk menilai kredibilitas sumber dan kekuatan argumen yang mereka hasilkan. Selanjutnya ada inferensi atau menarik kesimpulan logis. Selanjutnya ada eksplanasi, mengkomunikasikan alasan dan bukti yang secara jelas.
Dan yang terakhir ada regulasi diri, yaitu kemampuan merefleksikan dan memperbaiki pola pikir siswanya itu sendiri. Selanjutnya ada literasi digital sebagai variabel X1, itu adalah kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, serta mengelola dan memanfaatkan informasi digital secara etis dan kritis. Di sini ada beberapa indikator. Yang pertama ada literasi informasi dan data. Sini maksudnya adalah kemampuan siswa untuk mengakses dan menilai keandalan informasi digital yang mereka dapatkan. Yang kedua ada komunikasi dan kolaborasi, yaitu kemampuan berinteraksi dan bekerjasama di ruang digital secara etis. Yang ketiga ada pembuatan konten digital, jadi kemampuan menghasilkan karya digital yang orisinal dan bertanggung jawab. Yang keempat ada keamanan, yaitu kesadaran terhadap keamanan data dan jejak digital, serta yang terakhir ada pemecahan masalah, seperti kemampuan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang nyata. Selanjutnya ada kemandirian belajar atau variabel X2 kita. Sini adalah kemampuan siswa mengatur, memotivasi, dan mengevaluasi proses belajarnya tanpa ketergantungan pada orang lain. Sini indikatornya yang pertama ada tidak bergantung pada orang lain, yaitu kemampuan mengambil keputusan belajar tanpa menunggu arahan orang lain. Yang kedua ada percaya diri, itu keyakinan bahwa hasil belajar dapat dicapai melalui usahanya sendiri. Yang ketiga ada disiplin, yaitu konsistensi dalam mengikuti rencana belajar. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab, yaitu kesadaran akan kewajiban akademiknya mereka sendiri. Yang kelima ada inisiatif, itu keaktifan mencari sumber belajar tambahan. Jadi nggak cuma yang dari yang mereka dapatkan aja, tapi mereka juga aktif mencari sumber belajar yang lain. Selanjutnya ada kontrol diri, yaitu kemampuan mengelola emosi dan waktu belajar. Nah, selanjutnya di sini ada berdasarkan berbagai penelitian terdahulu sebelumnya, literasi digital dan kemandirian belajar terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis. Gitu. Misalnya ada peneliti Hidayat dan kawan-kawannya menemukan bahwa literasi digital berperan signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di era Society 5.0. Dan dari sisi kemandirian belajar, menurut peneliti Fiska Santika pada tahun 2023 menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis. Sedangkan menurut Muhammad dan Aprilia menunjukkan pengaruh kuat juga kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis dan mahasiswa dengan nilai R kuadratnya itu 0,739. Ya. Beberapa penelitian lain seperti Fadli dan kawan-kawan pada tahun 2024 serta Nur Fatma dan Sulistianingrum pada tahun 2024 juga menegaskan bahwa literasi digital dan kemandirian belajar secara bersama-sama berkontribusi besar terhadap kemampuan berpikir kritis dengan nilai determinasi mencapai 71,2%. Jadi, dari berbagai hasil penelitian sebelumnya, memang sudah terbukti bahwa literasi digital dan kemandirian belajar berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis. Namun, celah yang saya temukan adalah belum adanya penelitian yang meneliti hubungan ini secara simultan pada konteks pendidikan vokasional di Jakarta, khususnya jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di SMK Negeri 51. Karena itu, penelitian saya mencoba memberikan kontribusi empiris baru yang lebih kontekstual dengan kebutuhan siswa vokasi di era digital. Ada kerangka teori, sini literasi digital terbukti meningkatkan kemampuan siswa dalam mengakses, menilai, dan mengolah informasi secara kritis. Nah, jadi semakin tinggi literasi digital, semakin baik juga kemampuan berpikir analitis dan evaluatif siswa itu sendiri. Nah, jadi ada siswa yang mandiri atau memiliki kemandirian belajar, memiliki kontrol diri dan motivasi intrinsik yang tinggi sehingga lebih reflektif dalam menilai dan berpikir kritis. Nah, untuk kombinasi keduanya menciptakan sinergi, yakni literasi digital menyediakan akses dan sumber informasi, sedangkan kemandirian belajar memastikan pengolahan dan refleksi atas informasi tersebut. Jadi, di sini literasi digital itu sebagai faktor eksternal atau faktor dari luar, sedangkan kemandirian belajar itu merupakan faktor dari dalam peserta didik itu sendiri. Nah, jadi melalui kerangka teori ini juga saya ingin menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis tidak terbentuk secara spontan. Kemampuan tersebut tumbuh dari interaksi antara bagaimana siswa mengolah informasi digital secara cerdas dan bagaimana mereka mengatur proses belajarnya secara mandiri. Dari kerangka teori yang sudah dipaparkan sebelumnya, di sini terdapat 3 pengembangan hipotesis atau ditarik menjadi 3 hipotesis yang akan dipaparkan. Yang pertama ada H1 atau hipotesis 1, yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan literasi digital terhadap kemampuan berpikir kritis. Yang kedua ada hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis. Dan hipotesis ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama literasi digital dan kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei karena peneliti ingin menguji hubungan antar variabel secara empiris dan terukur. Nah, pendekatan ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data dalam jumlah besar dan menganalisis
pengaruh literasi digital dan kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, untuk waktu dan tempat penelitiannya, waktunya dimulai dari bulan Agustus hingga Desember 2025, dimulai dari pengajuan judul hingga penyusunan bab 5. Nah, untuk tempatnya sendiri di SMK Negeri 51 Jakarta. Untuk populasi dan sampelnya mencakup untuk populasi penelitiannya sendiri di sini mencakup seluruh siswa jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis kelas 10, 11, dan 12 SMK Negeri 51 Jakarta dengan total 216 siswa. Dan untuk memperoleh representasi yang proporsional, saya menggunakan teknik proporsional stratified random sampling agar tiap tingkatan kelas memiliki peluang yang seimbang. Dan juga di sini untuk menarik sampelnya, saya menggunakan rumus Slovin dan diperoleh jumlah sampelnya sebanyak 138 siswa. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri dilakukan melalui angket berbasis Google Form menggunakan skala Likert 5 poin mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya di sini ada setiap variabel diukur berdasarkan teori yang sudah teruji. Di sini ada teknik pengumpulan datanya. Di sini untuk indikator literasi digital saya menggunakan dari DICOM 2.1 framework dari Carretero et al. Tahun 2017 yang meliputi kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan mengelola informasi digital secara etis dan produktif. Untuk variabel kemandirian belajar diukur dengan skala dari Hidayati dan Listiani pada tahun 2010 yang menilai sejauh mana siswa mampu mengatur, memotivasi, dan mengevaluasi proses belajarnya. Serta yang terakhir, kemampuan berpikir kritis diukur berdasarkan indikator Vision pada tahun 2011 yang mencakup 6 dimensi berpikir kritis seperti interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, serta regulasi diri. Ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistical Package for the Social Science atau SPSS versi 27.0. Dan untuk tahap analisis data yang pertama adalah analisis deskriptif untuk melihat rata-rata atau median, sebaran atau standar deviasi, dan kecenderungan jawaban responden pada setiap variabel. Dan ini tujuannya untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat literasi digital, kemandirian belajar, dan kemampuan berpikir kritis siswa SMK Negeri 51 Jakarta. Selanjutnya ada uji validitas instrumen. Di sini saya menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitasnya sendiri menggunakan person, produk momen, dan item dinyatakan valid bila R hitung lebih besar dari R table. Dan juga untuk uji reliabilitasnya dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach alpha yang bertujuan untuk mengukur konsistensi internal antar butir pertanyaan. Di sini kriterianya jika suatu variabel dikatakan reliable apabila nilai alfanya lebih besar daripada 0,7. Dan dengan dua uji ini, peneliti memastikan bahwa instrumen yang digunakan tepat dan stabil, sehingga data yang dihasilkan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu ada 3 uji. Yang pertama, normalitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, yang berfungsi untuk menjamin validitas model regresi secara matematis dan memastikan hasil pengujian hipotesis dapat dipercaya. Selanjutnya ada tahapan akhir, adalah analisis regresi linear berganda untuk menguji seberapa besar pengaruh literasi digital dan kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis itu sendiri. Di sini ada uji regresi linear berganda, uji T atau parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikatnya. Untuk uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel bebas bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis, dan serta yang terakhir ini ada koefisien determinasi atau R kuadrat yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel ini. Dan dengan uji ini, peneliti dapat menjawab perumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian secara empiris. Baik, sebagai penutup, melalui penelitian ini saya ingin menunjukkan bahwa membangun kemampuan berpikir kritis siswa bukan hanya tentang metode belajar, tapi juga tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia digital dan mengatur proses belajarnya secara mandiri. Nah, saya berharap hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan teori pendidikan, tapi juga dapat menjadi kontribusi nyata bagi guru, siswa, dan sekolah dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Pemaparan dari proposal penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.